warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifarismana Yusika Fajriyati dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam yang mana diampu oleh dosen Bapak Dwi Juli Priyono MPDI, yang mana makalahnya berjudul menganalisis kolaborasi antara perspektif sejarah dengan pendidikan Islam dari berbagai perspektif dan penerapannya. Nah, jadi di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama di sini yaitu beberapa perspektif sejarah dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi dalam sistem sejarah pendidikan Islam. Nah, jadi yang pertama di sini yaitu latar belakang, yang mana menjelaskan mengenai yaitu pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, akan tetapi juga integrasi nilai-nilai spiritual, moral, dan historis dalam proses pembelajaran. Dalam kerangka ini, sejarah memegang peranan penting sebagai media refleksi dan pembelajaran. Perspektif sejarah dalam pendidikan Islam tidak sekedar menceritakan peristiwa masa lalu, akan tetapi juga menjadi fondasi untuk memahami dinamika perkembangan peradaban Islam, serta nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam konteks kekinian. Sejarah Islam syarat dengan nilai perjuangan intelektualisme, toleransi, serta semangat pembaruan yang dapat menjadi inspirasi dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, kolaborasi antara perspektif sejarah dengan pendidikan Islam menjadi suatu pendekatan interdisipliner yang mampu memperkaya pemahaman peserta didik terhadap ajaran Islam secara lebih kontekstual. Nah, melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya mengetahui apa yang terjadi dalam sejarah Islam, akan tetapi juga mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut memiliki relevansi terhadap kehidupan mereka di saat ini. Nah, namun dalam praktiknya, integrasi antara sejarah dan pendidikan Islam seringkali belum optimal. Materi sejarah kerap diajarkan secara naratif dan terfragmentasi tanpa dikaitkan secara mendalam dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam terhadap kolaborasi kedua perspektif ini, baik dari segi teoritis, praktis, maupun filosofis. Beberapa perspektif yang dapat digunakan dalam menganalisis kolaborasi ini antara lain perspektif pendidikan sejarah, sejarah kritis, filsafat Islam, hingga pendekatan pedagogis kontemporer. Penelitian ini menjadi penting untuk meninjau bagaimana sejarah dapat dijadikan instrumen strategi dalam memperkuat pendidikan Islam, baik dari segi nilai-nilai, identitas maupun metode pengajarannya. Nah, selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan kolaborasi ini dalam lembaga pendidikan akan membuka ruang bagi pengembangan kurikulum yang lebih integratif, kontekstual, dan berdaya informasi. Baik, yang pertama di sini yaitu pembahasan mengenai beberapa perspektif sejarah dalam pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya menyangkut penyampaian ilmu agama, akan tetapi juga penguatan identitas, pembentukan karakter, serta pembangunan peradaban. Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah sejarah. Sejarah tidak hanya menjadi objek kajian, melainkan juga alat edukatif yang sangat kaya. Oleh karena itu, memahami sejarah dari berbagai perspektif sangat penting dalam mendesain pendidikan Islam yang bermakna dan kontekstual. Berikut adalah perspektif sejarah dalam pendidikan Islam secara lebih rinci. Yang pertama yaitu perspektif teologis. Perspektif teologis di sini yaitu yang melihat sejarah sebagai bagian dari rencana dan kehendak
dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah dipahami bukan semata-mata sebagai rangkaian peristiwa duniawi, akan tetapi sebagai kisah perjuangan spiritual umat manusia dalam mengikuti wahyu dan ajaran Tuhan. Kemudian fungsi dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menanamkan keimanan dan tawakal. Yang kedua mengajarkan nilai kesabaran, perjuangan, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu membentuk karakter Islami melalui keteladanan tokoh. Kemudian perspektif sosiologis dan historis. Definisi ini merupakan perspektif yang menekankan bahwa sejarah merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Pendidikan Islam dilihat sebagai institusi sosial yang dinamis dan berkembang sering dengan perubahan masyarakat. Contohnya seperti yaitu studi sejarah kemunculan Madrasah Nizamiyah pada abad ke-11 di Baghdad sebagai respon terhadap kebutuhan penguatan Sunni di tengah konflik sektarian. Kemudian lahirnya pesantren di Indonesia sebagai adaptasi pendidikan Islam terhadap budaya lokal dan realitas kolonialisme. Kemudian fungsi perspektif sosiologis historis dalam pendidikan Islam, yaitu memberikan pemahaman kontekstual tentang perkembangan pendidikan Islam. Kemudian menanamkan kesadaran bahwa pendidikan Islam tidak lepas dari pengaruh sosial, politik, dan budaya. Kemudian relevansinya yaitu untuk membantu siswa mengetahui dan memahami tantangan peluang pendidikan Islam dalam konteks modern dan globalisasi. Yang poin C, perspektif filosofis yaitu epistemologis dan ontologis. Perspektif ini menelaah sejarah pendidikan Islam dari dimensi filosofis, bagaimana Islam mendefinisikan ilmu, bagaimana ilmu dipelajari dan diajarkan, serta nilai-nilai dasar yang menjadi pondasinya. Contohnya yaitu kajian sejarah di tokoh seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun yang membangun sintesis antara akal dan wahyu. Kemudian fungsi dalam pendidikan Islam yaitu untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang konsep ilmu dalam Islam, membantu siswa memahami kerangka berpikir ilmiah yang bersumber dari tauhid. Adapun relevansinya yaitu untuk mengkritisi model pendidikan sekuler modern yang memisahkan antara ilmu dan nilai. Kemudian perspektif kurikuler atau pedagogis, yang mana perspektif ini fokus pada bagaimana sejarah diintegrasikan secara efektif dalam kurikulum dan strategi pembelajaran di institusi pendidikan Islam, yang mana mencakup penyusunan silabus, metode pengajaran, dan evaluasi. Contohnya seperti mengintegrasikan sejarah Islam dengan pelajaran PAI dan IPS. Adapun fungsinya yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara emosional dan intelektual. Dan relevansinya yaitu sangat penting dalam konteks kurikulum merdeka dan pendekatan student-centered learning. Kemudian yang poin E, perspektif kritis, yang mana digunakan untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap narasi sejarah yang disampaikan. Tidak semua narasi sejarah bersifat netral dan dampak dari narasi sejarah tersebut. Contohnya menelaah konflik dalam sejarah Islam seperti Perang Jamal, Perang Siffin, atau perpecahan Sunni dan Syiah. Fungsinya yaitu untuk membangun kesadaran kritis dan objektif. Dan relevansinya yaitu cocok untuk jenjang pendidikan tinggi seperti SMA, MA, dan perguruan tinggi. Kemudian yang poin B yaitu interpretasi dalam sistem sejarah pendidikan Islam, yang mana merujuk pada cara memahami, menafsirkan, dan menjelaskan proses perkembangan dan dinamika pendidikan Islam dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pengertian interpretasi. Interpretasi adalah proses penafsiran terhadap fakta sejarah
dengan menggunakan sudut pandang tertentu, baik itu sosial, budaya, teologis, atau filosofis dalam konteks pendidikan Islam. Interpretasi membantu menjelaskan bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang, mengapa perubahan terjadi dalam sistem tersebut, dan apa makna dari nilai perkembangan tersebut dalam konteks kehidupan umat Islam. Kemudian yang B yaitu ruang lingkup interpretasi sejarah pendidikan Islam. Nah, jadi ruang lingkupnya di sini yaitu yang pertama latar sosial dan budaya, yang mana menafsirkan bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat berpengaruh terhadap bentuk dan isi pendidikan Islam di suatu masa. Kemudian yaitu konteks politik, mengkaji bagaimana kekuatan politik seperti masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, yang mana mempengaruhi sistem pendidikan, kurikulum, dan lembaga pendidikan seperti madrasah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan, yang mana melihat kontribusi pendidikan terhadap ilmu pengetahuan dan bagaimana pemikiran ilmiah berkembang dalam institusi pendidikan Islam. Dan yang keempat yaitu nilai-nilai keislaman, untuk menafsirkan bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, akhlak, akidah, dan ilmu yang menjadi dasar dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian yang C, pendekatan dalam interpretasi sejarah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu teologis normatif, yang kedua historis sosiologis, yang ketiga filosofis, yang keempat komparatif. Kemudian tujuan interpretasi dalam sejarah pendidikan Islam yaitu untuk menemukan nilai-nilai pendidikan yang relevan untuk masa kini, kemudian menjadi dasar untuk informasi pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, memahami kontribusi Islam terhadap peradaban manusia. Yang keempat, untuk menghindari kesalahan penilaian sejarah yang ahistoris atau bias. Adapun contoh dari interpretasi yaitu misalnya madrasah pada masa dinasti Abbasiyah bisa diinterpretasikan bukan hanya sebagai lembaga pengajaran agama, akan tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang kompleks, yang turut melahirkan ilmuwan besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini yaitu kolaborasi antara perspektif sejarah dan pendidikan Islam merupakan pendekatan yang sangat penting dalam memahami dinamika perkembangan pendidikan Islam secara menyeluruh. Sejarah tidak hanya merekam peristiwa masa lalu, akan tetapi juga memberikan konteks, nilai, dan arah bagi pendidikan Islam masa kini dan masa depan. Dengan menggabungkan perspektif sejarah, baik secara teologis, sosiologis, filosofis maupun budaya, dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, kita dapat mengidentifikasi akar peradaban pendidikan Islam, memahami perubahan sosial yang memengaruhinya, serta menemukan strategi pendidikan yang relevan dan aplikatif di era modern. Adapun penerapan kolaborasi dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pembaruan kurikulum yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, pembangunan lembaga pendidikan berbasis sejarah kejayaan Islam, misalnya konsep madrasah dengan universitas klasik. Kemudian penanaman karakter dan akhlak melalui pelajaran sejarah tokoh-tokoh muslim, serta pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan hikmah dan dari sejarah dalam proses pembelajaran. Jadi secara keseluruhan, analisis kolaboratif ini memberikan kontribusi besar dalam merancang pendidikan Islam yang kontekstual, berdaya saing, namun tetap berakar kuat pada warisan intelektual dan spiritual Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.